Dapur ini nggak pernah berhenti beroperasi 24 jam non-stop, menyiapkan 90.000 pack sehari untuk sekitar 30.000 karyawan di perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel. So, gimana cara perusahaan nyiapin makanan dalam jumlah besar? Jumlah bahan pokok yang dibutuhkan tentu jumlahnya sangat besar ya. Misalkan untuk menu ikan, menu ayam, termasuk juga untuk bahan penunjangnya, sayur, buah, dan lain sebagainya. Jumlahnya sangat besar sekali untuk 15.000 pack per hari itu. Itu Junaidi Arif. Dia bertanggung jawab atas kebutuhan pasokan makanan bagi karyawan smelter HPL bagian dari Harita Nikel. Perusahaan pertambangan dan pengelolaan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi. Jadi guys, perusahaan ini tiap harinya nyiapin 90.000 packs untuk seluruh karyawan Harita Nikel dan kontraktor. Sementara buat karyawan smelter HPL sekitar 15.000 packs per hari. Wih, banyak ya! Penyediaan makanan di lokasi tambang dan smelter perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi yang spesifik dan preferensi makanan para pekerja. Menu yang dihidangkan mencakup protein, karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan, serta hidangan yang mampu memenuhi selera yang beragam. Jadi, dalam 1 bulan nih, Harita Nikel punya rencana menu yang akan diganti secara berkala biar karyawannya nggak bosen. Oh iya, ada program live cooking juga kayak sekarang ini nih, biar makin variatif. Per shift kami ada 11 chef ya yang bertanggung jawab untuk memastikan menu yang dikonsumsi oleh karyawan ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi total kurang lebih ada 22 chef yang dipunyai oleh tim kantin dalam hal ini. But it's not easy for them. Karena ngirim bahan baku makanan ke sebuah pulau terpencil tentunya memiliki tantangan logistik tersendiri. Terus kalau ada di pulau gitu, bahan bakunya didapat dari mana aja sih? Oke, semuanya berawal dari sini. Jadi, Harita Nikel bekerja sama dengan berbagai pemasok lokal untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan makanan yang dikirim. Proses ini dimulai dari pemilihan bahan makanan yang segar hingga pengemasan yang sesuai standar kebersihan. Desa-desa di sekitar perusahaan cukup banyak guys, kurang lebih 10 desa yang berada di lingkar operasional Harita Nikel. Perusahaan berupaya mendorong desa-desa tersebut dengan moto One Village, One Product. Jadi, nanti akan terus ada nih pasokan lokal ke area kawasan industri Harita Nikel dari masing-masing desa. Untuk beras, Harita Nikel mendapatkan suplai dari petani lokal yang berada di Desa Buton. Terus nih, untuk sayur dan buah-buahan, Harita Nikel bekerja sama dengan supplier yang berasal dari Desa Layuhui dan Desa Jikotamo. Beberapa supplier ini berada dalam binaan CSR Harita Nikel. Di Desa Jikotamo, biasanya para petani menyuplai buah-buahan seperti melon, semangka. Lalu untuk sayur mayur, ada pare, terus timun, kacang panjang, sama kangkung, Bu. Karena binaan Harita Nikel, tentunya para petani juga mendapatkan pendampingan supaya hasil panennya melimpah. Harita juga banyak sekali bantu saya. Nah, selama ini dari Harita juga ada pembimbingnya di sini atau pendampingnya di sini rutin kemari setiap minggu. Di sini juga diadakan pelatihan bikin kompos, bikin pupuk alami. Jadi selalu hadir setiap minggu, selalu ke sini cek perkembangan kebun sini. Manfaat yang tadinya saya beli pupuk kimia itu harganya mahal karena sudah diajarin bikin kompos apa, makanya masih bisa mengurangi biaya untuk pupuk dan juga insektisida juga bisa diajari untuk alami juga. Pertama, setidaknya kita tahu bagaimana cara menanam, kemudian cara pemupukan, kemudian bagaimana kita mengolah lahan dengan baik, Bu. Sayur dan buah-buahan yang dikirim juga nggak sembarangan guys, ada standarnya. Selama yang kita masukkan itu, Bu, kita sesuaikan dengan contoh yang kita ambil sama mereka. Pada saat bahan itu masuk, tentunya akan di QC, quality control oleh tim internal Aden.
Tapi di samping itu dari tim Edspal juga ada tim industrial hygiene juga yang memastikan bahan yang disuplai ini pas pada saat proses barang itu masuk sampai dengan barang itu diproduksi itu juga dalam memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan oleh manajemen dalam hal ini. Nah, itu kalau suplai pasokan makanan untuk sayur dan buah ya guys. Sementara untuk ikan, Harita Nikel dapat dari nelayan yang berada di Desa Kawasi. Biasanya para nelayan dapat ikan baby tuna, ikan tikalang, juga ikan suru juga. Pokoknya mana yang makan kita punya umpan lah itu yang kita ambil. Tergantung permintaan juga dari perusahaan, kadang 250 tiap per minggu. buat menjaga kualitasnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sama nelayan loh. Ya alhamdulillah kalau ikannya itu bagus-bagus. Karena memang ikan yang kita mau dapat itu jelas ikan segar itu. Karena ikan yang kita baru dapat kita harus rawat baik-baik. Jadi kita ke sana itu minimal harus es kita banyak. Kalau kita taruh bawa es jelas memang ikan dia rusak. Nah, untuk menjaga kualitas ikan. Karena roda pasokan makanan terus berjalan, perputaran ekonomi masyarakat desa juga terus meningkat. Per bulan bisa mencapai 13 miliar rupiah, mencakup program pertanian, perikanan, juga pendampingan supplier lokal. Penyediaan makanan yang berkualitas bakal jadi investasi buat kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Apalagi di lingkungan seperti tambang, makanan lebih dari sekedar asupan, tapi juga fondasi kekuatan dan kebahagiaan buat para pekerja.